Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan bahas gimana sih analisis dampak dari transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liability plus equity. Nah, sebelum bahas lebih jauh, aku ingatkan kembali bahwa di akuntansi itu ada 3 proses nih yang harus dilalui. Pertama kita identifikasi dulu, kemudian dicatat, lalu dikomunikasikan. Apa sih yang diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan? Yaitu adalah kejadian ekonomi dari suatu organisasi. Nah, dikomunikasikan ke siapa? Yaitu ke para orang yang berkepentingan. Bisa itu stakeholder. Stakeholder di sini mitra, entah itu masyarakat, pemerintah, para pemasok perusahaan, para kreditor, karyawan juga mungkin butuh tahu dan lain-lain gitu. Selain stakeholder, ada juga shareholder, para pemegang saham, atau kalau di perusahaan perseorangan, para pemilik gitu. Nah, produk akhir dari akuntansi ini bisa dibilang produk akhirnya itu adalah berupa laporan keuangan gitu. Jadi dalam prosesnya tadi identifikasi, terus kemudian dicatat, dan terakhirnya itu kita komunikasikan apa yang kita identifikasi dan kita catat itu dalam bentuk laporan keuangan atau financial statement. Nah, financial statement ini ada 5 jenisnya yang harus kita buat. Pertama ada statement of financial position, bahasa Indonesianya itu laporan posisi keuangan. Kedua ada income statement atau laporan laba rugi. Ketiga ada statement of owner's equity atau laporan perubahan modal. Keempat ada statement of cash flow, yaitu laporan arus kas. Dan yang terakhir ada not disclosure atau bahasa Indonesianya itu nama laporannya adalah catatan atas laporan keuangan. CALK ini tapi lebih dikiaskan kayak kalau kita bikin catatan kaki gitu. Nah, setelah kita buat 5 laporan tadi, kemudian nanti di semester selanjutnya teman-teman akan menemui kelas yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, kita butuh analisis nih setelah ngebuat laporan keuangan. Kita perlu tahu kondisi dan keadaan ataupun kinerja juga dari perusahaan itu selama periode tersebut itu seperti apa gitu. Nah, itulah kita ketahuinya melalui proses analisis. Setelah dianalisis, kemudian kita interpretasikan hasilnya ke para pengguna. Nah, tadi kan ada financial statement tuh. Kita coba kasih gambaran sedikit. Nah, ini tuh pertama dalam membuat laporan keuangan yang dibuat pertama kali biasanya adalah income statement atau laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita bisa tahu pendapatan perusahaan tuh berapa, kemudian dari pendapatan itu pengeluarannya tuh berapa gitu, sehingga nanti kita untung atau rugi ya. Nah, yang perlu di highlight juga adalah di income statement itu keterangan waktunya adalah for the month ended September 30, 2017. Itu berarti adalah revenue-nya ini, misal kalau perusahaan Softbyte ini mulai beroperasinya di 1 Januari 2017, berarti income statement ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam mendapatkan revenue-nya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September itu senilai 4,7 ribu dolar ini. Gitu. Jadi for the month ended itu intinya adalah
oh ini tuh kinerja selama. Selama kan berarti ada awal proses sampai akhir kan. Nah itu selama, ada durasinya gitu. Yang kemudian setelah kita tahu dapat gitu ya revenue dikurang expense, apakah net income atau loss income, ya, apakah untung atau rugi, lalu kita buat owner's equity statement. Owner's equity statement ini keterangan waktunya juga sama kayak income statement. Jadi selama periode tertentu itu kinerjanya apa nih. Nah, kalau di owner's equity statement itu kita bisa lihat. Jadi selama periode tertentu itu awalnya kita nih punya modal pemilik tuh berapa sih? Kemudian ada tambahan atau enggak? Kalau ada tambahan, tambahannya berupa apa? Biasanya pertama, kalau di sini dicontohkan tuh ada tambahan investasi lagi nggak? Si pemilik ini ada store modal lagi nggak? Gitu. Lalu kalau misalnya laba, nah itu kan menambah modal perusahaan nih, dia bisa menggunakan laba tersebut untuk ekspansi usahanya. Makanya net income menambah. Kalau misalnya dia rugi ya berarti mengurang. Kan gitu ya kalau di bisnis tuh. Kita sebagai pemilik tuh punya kesadaran resiko bahwa bisnis bisa untung, bisa rugi. Makanya harus siap bahwa kalau untung ya modalnya bertambah, kalau rugi modalnya berkurang. Terus juga owner's capital atau modal perusahaan itu bisa dikurangi dengan kalau adanya drawing. Drawing tuh kalau pemilik ngambil haknya gitu loh, drawing gitu. Misal perusahaan untung nih, terus dia dari keuntungan itu, oh aku mau ngambil segini deh. Bisa ngambil sebagian, bisa ngambil semuanya, itu tergantung keputusan perusahaan. Kalau ngambil semua laba di periode tersebut ya berarti nggak ada laba yang ditahan nih sama perusahaan untuk dipakai lagi. Semuanya dikasih pemilik. Tapi kalau mau nggak diambil sama sekali juga boleh, diambil sebagian juga boleh, tergantung keputusan bersama. Nah kalau di sini dicontohkan dari dia dapat net income 2.750, terus pemiliknya itu ngambil uang 1.300 gitu. Nah, berarti modal yang dimiliki pemilik dari Softbyte itu bukan per ya. Pada 30 September itu tinggal 16.450. Lalu ini masih owner's equity, setelah dapat udah beres nih owner's equity statement, kita buat statement of financial position. Kalau teman-teman notice di sini keterangan waktu dari statement of financial position ini agak beda. Jadi kalau di income statement sama owner's equity statement itu kita melihat kinerja selama periode tertentu. Nah, kalau di statement of financial position kita melihat kondisi keuangan, posisi keuangan suatu perusahaan ini pada tanggal tertentu gitu. Jadi, kas per tanggal 30 September itu punya kas berapa, punya utang dagang berapa, punya supplies berapa, dan lain-lain, punya utang berapa gitu. Punya modal berapa gitu. Jadi kalau tadi selama periode tertentu, kalau statement of financial position per tanggal tertentu. Nah, setelah buat statement of financial position, baru selanjutnya buat cash flow, statement of laporan arus kas, statement of cash flow. Nah, di sini selama periode tertentu, keterangannya juga, nah selama periode tertentu itu kas masuk berapa sih, kas keluar berapa sih, kita fokusnya ke kasnya, uang tunainya, gitu. Kan uang tunai ini sesuatu yang penting ya, jadi ada laporan sendirinya juga gitu.
tadi ya, kita mau tahu pengeluaran berapa, pemasukan berapa untuk kasnya itu, untuk kas saja ya. Kas itu kan kelompok aset ya. Nah, itu ada laporannya sendiri. Terus juga kalau masuknya itu dari mana, maksudnya dari penghasilan apa, kalau keluar untuk apa. Nah, itu bisa dilihat di statement of cash flow. Nah, kalau teman-teman notice juga, jadi basic accounting equation itu ada di statement of financial position ya. Jadi di laporan posisi keuangan itu kita menggambarkan aset kekayaan perusahaan berapa, terus utang dan modal yang dimiliki itu berapa. Nah, fungsinya ada basic accounting equation itu supaya mempermudah kita gitu. Jadi itu kayak kelompok besarnya kita. Jadi nanti kalau ada transaksi kan kita identifikasi tuh. Nah, itu masuk ke dalam aset kah, atau liabilities kah, atau owner's equity kah, gitu. Nah, aset itu kan kekayaan perusahaan ya. Kita butuh tahu nih, kita punya usaha kita tuh punya harta, punya kekayaan tuh berapa sih, gitu. Nah, biasanya, umumnya aset itu didapat dari ada 2 sumber. Kita utang kah, atau kita dari modal pemilik, gitu. Contohnya nih, misal kita butuh modal berupa uang tunai 600 juta. Nah, itu antara 2 sumber kasnya itu kita mau ambil dari mana? Kita mau utang atau kita mau pakai duit pemiliknya mau nyetor uang. Contohnya di sini, oh, pemiliknya ada uang nih 600 juta, ya udah aku store ini 600 juta dikhususkan nih untuk keperluan modal usaha aku misal. Nah, ingat lagi bahwa di akuntansi itu ada asumsi economic entity. Economic entity ini, dengan asumsi ini, kita mendasari bahwa aktivitas pribadi pemilik itu dipisahkan dengan aktivitas operasional, aktivitas bisnis perusahaan gitu. Jadi misalnya ya, kalau misalnya pemilik nih ngambil aset perusahaan atau ya ngambil aset perusahaan gitu untuk keperluan pribadinya saja, nah itu nggak boleh gitu. Begitupun sebaliknya, kalau asetnya itu dicampur adukan dengan aset perusahaan ya, dia dicampur adukan dengan harta atau asetnya pemilik yang lain, nanti jatuhnya tidak menggambarkan dengan clear kinerja kekayaan perusahaan tuh sebenarnya berapa sih gitu. Misal nih perusahaan rugi dia nggak punya aset, terus pemilik tiba-tiba nyetor aja gitu dengan oh ini punya perusahaan nih ya, padahal punya pemilik. Nah, itu nggak bisa tuh dicampur adukan kayak gitu, nanti jatuhnya nggak clear. Atau dia mungkin si pemilik ngutang tapi bukan untuk operasional perusahaan, tapi untuk kebutuhan dia, cuma atas nama perusahaan. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Jadi ya kalau utang, ya utangnya untuk kebutuhan perusahaan. Terus yang kedua, misal kita butuh beli bangunan, kita udah punya, si perusahaan ini udah punya duit 600 juta cash, kita butuh beli bangunan 600 juta. Nah, itu mau pakai uang kita semua atau minjem ya? Oh, kalau di sini aku nyontohinnya minjem aja deh. Kita pakai uang pemilik tadi. Pemilik di sini maksudnya yang ini ya, yang udah ada ini. Bisa kalau mau nyetor lagi, kalau di sini aku nyontohinnya kita pakai dari yang 600 ini 300, terus 300-nya lagi
minjem aja deh dari kreditor, bisa bank atau apapun lah gitu. Kalau di bank riba, ya minjem di mana lah gitu. Siapa yang mau minjemin gitu. Nah, dapatlah bangunan. Tadi kan awalnya kita udah nerima cash. Perusahaan udah punya cash nih, setoran modal dari pemilik. Nah, kalau pemilik nyetor modal 600 juta, nanti oh ya, kita bahas klaim atas aset ntar di akhir aja ya. Kemudian beli bangunan, kita udah dapet juga bangunannya. Harganya 600 juta. Itu kita dapat duitnya 300 pakai uang dari pemilik tadi, 300-nya kita utang. Nah, utang seharusnya di sini ada tambahan cash juga ya. Ya intinya gini lah, sumbernya ada 2 gitu. Bisa utang atau pakai modal yang udah ada. Terus misalnya mau beli bahan, kita butuh uang 200 juta. Nah itu misalnya misalnya gitu ya, kita masih ngutang nih di pemasok 1 minggu lagi baru bayar, atau 1 bulan lagi baru bayar, atau 1 hari lagi baru bayar. Nah itu kan kalau udah ada invoice, udah kita anggap sebagai utang gitu. Apalagi kalau nanti teman-teman belajar FOB shipping point, FOB destination gitu. Jadi kalau mulai dari barangnya tuh diangkut tuh udah jadi tanggung jawab si pembeli, tapi belum bayar ya kita udah harus mengakui nih. Tapi kalau barangnya itu masih menjadi tanggung jawab penjual sampai barang-barangnya benar-benar tiba di tempat pembeli, nah itu belum kita akui sebagai utang kita gitu. Intinya kalau misalnya beli bahan belum bayar, itu kan utang juga. Nah, jadi total aset kita punya uang 600, kita punya bangunan 600, terus kita punya bahan, kita udah beli bahan, bahannya udah kita menjadi milik kita gitu. Nah, bahan ini kan punya, kalau diolah nanti terus kita jual dapat duit kan. Nah, itu jadi aset juga. Misal totalnya jadi berapa nih? 1.400 juta ya. Ini harusnya 1.400 juta. Alias 1,4 M. Terus total liability-nya 500 juta. Kita punya utang di kreditor sama di pemasok. Terus total equity-nya 900 juta. Oh, ini berarti tadi aku nyontohinnya di sini owner-nya itu invest lagi gitu. Kalau misalnya nggak invest ya berarti cuma 600. Ini uangnya tadi cash keluar 300. Nah, karena kita butuh mengklasifikasikan transaksi kejadian ekonomi tadi ke dalam aset, liabilities, dan equity, kita perlu tahu ciri aset itu apa gitu, liabilities apa, equity apa. Nah, aset itu adalah sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Di garis bawahnya di sini di kata dikendalikan. Karena sebelum-sebelumnya itu mereka mengartikannya yang dimiliki, padahal aset itu ada juga yang bukan milik perusahaan tapi dikendalikan perusahaan. Contohnya kayak sewa. Kita sewa alat misalnya buat produksi. Nah itu kalau sewa kan pemilik alatnya bukan yang nyewa kan, tapi yang menyewakan. Kita tapi punya hak di situ karena kita udah bayar, udah TTD kontrak. Oh ini bayar nih, bayar sewa setahun. Udah ada kontraknya, kita
punya hak untuk pakai aset itu selama 1 tahun. Nah, itu kan menjadi kendali yang nyewa kan. Makanya itu juga bisa masuk ke dalam aset. Makanya di sini sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Terus habis itu oh ya, dikendalikan di sini dilaporkannya tapi nanti bukan berupa gedung ya, tapi prepaid rent, yaitu sewa yang dibayar di muka gitu. Nilainya tuh sebesar nilai sewanya itu, bukan sebesar harga alat yang disewakan gitu. Oh, kita misal bayar harga sewa 1 tahun itu 100 juta. Nah, yang kita laporkan sebagai asetnya itu adalah nilai 100 jutanya itu, bukan nilai alatnya. Misal alatnya belinya itu 1 M ya harganya, nah, bukan 1 M, nanti overstatement, kita ngelaporinnya terlalu tinggi tuh. Terus ciri yang kedua, hasil dari peristiwa masa lalu. Transaksinya tuh benar-benar ada, benar-benar udah terjadi gitu. Bukan baru rencana ataupun bukan fiktif. Buktinya ya tadi, entah berupa kontrak, perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan. Intinya udah bisa kuat buktinya gitu. Terus ciri yang ketiga, memberikan layanan atau jasa atau manfaat di masa depan. Ciri aset yang ketiga tuh itu. Nah, ini asetnya itu bisa yang oh, ini udah ada aset nih, udah bisa langsung digunain, atau ada aset pendukung lainnya juga. Dia aset pendukung tuh maksudnya dia mendukung aset lain untuk beroperasi gitu. Contohnya mesin tadi misal nggak bisa jalan atau nggak bisa produksi kalau nggak ada spare part lain mungkin. Nah, itu bisa saling melengkapi dan kemudian akan lebih bermanfaat lagi kan aset tersebut. Nah, itu juga bisa aset primer maupun aset pendukungnya boleh diklasifikasikan sebagai aset, asalkan punya manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Contoh aset kayak cash. Cash punya manfaat dong. Kita bisa beli apa aja pakai cash. Supplies itu perlengkapan, peralatan. Supplies itu bahasa Indonesia apa ya? Antara perlengkapan atau peralatan deh. Kayaknya perlengkapan deh. Equipment baru peralatan. Aku lupa, maaf ya. Supplies kayak kertas segala macam itu juga punya fungsi untuk perusahaan. Untuk bagian administrasi, misal equipment, alat-alat, mesin fotokopi, kursi, meja, apapun juga butuh, baik yang itu manfaatnya secara langsung dalam artian kalau secara langsung tuh kita produksi barang nih, barangnya dijual kan. Kalau meja kan nggak secara langsung bermanfaat nih, tapi dia menunjang kinerja para karyawan untuk proses bisnis perusahaan. Building, bangunan, entah itu pabrik ataupun kantor, mesin, dan lain-lain. Kalau utang itu menggambarkan kalau di statement of financial position ya, utang perusahaan tuh sekarang berapa sih? Nah, itu kewajiban kini entitas. Harus berasal dari peristiwa masa lalu juga gitu. Bukan baru rencana atau fiktif. Itu belum boleh. Pun kalau ada potensi ya baru contohnya kalau nanti ada tuh namanya provision. Nah, nanti
litigasi ya. Aduh, aku lupa. Nah, itu intinya ada proses hukum nih misal. Nah, kamu ada potensi bakalan ganti rugi. Nah, kalau potensinya itu udah jelas, berarti kan udah bisa tuh diakui sebagai, oh kita punya kewajiban nih harus bayar sanksi misal. Nah, itu udah boleh diakui sebagai liabilities. Tapi kalau masih 50-50 atau kemungkinannya ganti ruginya itu nggak ada ya, berarti nggak boleh diakui sebagai liabilitas. Terus, nah dengan liabilitas ini, itu ada ekspektasi bahwa akan menghasilkan arus keluar sumber daya atau aset yang mengandung manfaat ekonomi. Maksudnya di sini adalah kita punya utang pasti kita butuh bayar, dan bayarnya itu ya pakai aset yang dimiliki perusahaan gitu. Makanya kalau asetnya keluar ya berarti harus keluar sumber daya. Nah, bayar utang bisa pakai cash atau bisa pakai aset lainnya. Misal kita bayar pakai gedung, bayar pakai mesin, atau bayar pakai saham juga boleh. Contoh liabilitas ada account payable, utang dagang, notes payable, utang vessel, salaries and wages payable, utang gaji. Misal kita belum, contoh gampangnya kita bayar karyawan misal per 3 bulan 1 kali. Nah, itu kalau udah karyawannya itu udah kerja 1 bulan, nah kita udah punya utang tuh untuk bayar hak karyawan, bayar gajinya untuk 1 bulan itu. Baru nanti setelah 3 bulan kita bayar gajinya, nah salaries and wages payable-nya ini dihapus gitu, karena kita udah nggak ada utang lagi. Baru periode selanjutnya setelah 3 bulan, mulai lagi 3 bulan, nah itu ada utang lagi. Unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka juga menjadi kewajiban kita. Kita misal biasanya unearned revenue itu terjadi di perusahaan-perusahaan jasa. Misal jasa provider gitu, kita bayar. Contohnya kayak provider kartu ya, ada tuh yang namanya kartu prabayar. Ya, kartu prabayar. Kita bayar dulu, terus nanti baru kita pakai kan. Jangan kartu apa ya. Intinya tuh kalau unearned revenue tuh kita contohin pakai sewa aja ya, kayak tadi. Misal kita perusahaan yang menyewakan alat, kemudian udah bayar nih customer uang segini, 100 juta di awal buat dipakai 3 bulan misal. Nah, itu belum sepenuhnya kita akui sebagai service revenue karena tadi dia belum pakai sama sekali gitu. Baru biasanya tuh diakuinya per bulan. Setelah udah sebulan, nah kita akui pelan-pelan. Sebulan itu udah berhak kita akui berapa nilainya sebagai revenue. Sebulan lagi berapa, sampai nanti habis kontraknya. Terus owner's equity, klaim kepemilikan atas total aset, disebut juga sebagai ekuitas sisa atau residual equity, karena tadi kalau aset sama dengan liability plus equity, kalau equity berarti aset dikurang liabilities, kan gitu ya, kayak lebih dibolak-balik aja. Kita punya aset nih, aset itu didapat dari utang plus modal. Kalau kita mau nyari rumus modal, berarti aset dikurang liabilities. Misalnya, di sini kita gambarkan pakai angka 6. Bukan, kita gambarkan pakai angka 5. 5 itu didapat dari 3 plus 2. Kalau kita mau nyari 2, berarti kita kurangi 5 dengan 3. Gitu.
Terus investment by owners and revenue. Nah, kalau ada investasi dari kepemilikan, pemilik atau ada pendapatan itu menambah equity. Kalau drawing ada pengambilan tadi prefer, dividen, dan juga ada pengeluaran itu mengurangi modal. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita mau bicara tentang klaim. Hak daripada peminjam plus hak para pemilik gitu. Nah, pemilik tuh kan nyumbang uang 900 juta ya. Berarti dia punya hak atas aset ini itu kurang lebih 900 juta dari 140 juta ini. Sedangkan para kreditor, para pemberi utang itu punya hak totalnya 500 juta dari aset ini. Nah, di hukum bisnis juga diajarkan bahwa ketika perusahaan udah berhenti nih, kemudian dilikuidasi, asetnya dijual semua. Nah, itu yang didahulukan untuk diselesaikan kewajibannya adalah kewajiban ke para pemberi utang atau yang memegang klaim atas liabilities terhadap aset ini. Kita dahulukan dulu bayar utang di kreditor sama pemasok, baru kalau ada sisa, kita kasih ke para pemilik sesuai persentase kepemilikan masing-masing gitu. Kalau rugi ya ruginya juga ditanggung sesuai persentase kepemilikan. Persentase kepemilikan lebih besar tentu ruginya juga lebih besar. Begitupun juga kalau untung. Kalau dapat untungnya juga jauh lebih besar daripada persentase kepemilikan yang lebih kecil. Nah, persamaan dasarnya kan tadi aset sama dengan liabilities plus equity. Untuk persamaan yang lebih jauh, lebih luas lagi, itu ada tambahan owner's drawing plus revenue dikurang expand. Owner's drawing-nya mengurangi owner's capital. Investment tadi udah tahu lah ya, aset yang dimasukkan pemilik ke dalam bisnis. Revenue hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Beberapa jenis revenue ada dari penjualan ataupun fees, service revenue, commission revenue, interest revenue. Ini kalau kita ngutangin ke perusahaan, ngutangin ke pihak ketiga, terus dapat bunga sebagai pendapatan, nah itu interest revenue. Atau dia investasi, perusahaan kan juga bisa tuh investasi, oh aku punya kelebihan dana nih daripada nganggur, aku investasiin aja. Nah itu nanti kalau dapat dividen ya dividennya diakui sebagai dividen revenue, royalties revenue, dan juga rent revenue, tergantung apa jenisnya gitu. Perusahaan bergerak di bidang apa, atau dia punya jenis-jenis usaha apa. Lalu yang mengurangi equity itu ada drawing, pemilik dapat menarik uang tunai atau aset lain untuk penggunaan pribadi. Terus expand, biaya harga perolehan aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Pengeluaran gampangnya. Bisa berupa salaries expand, rent expand, utilities expand, dan lain-lain. Nah, di akuntansi sendiri, nggak semua transaksi itu kita catat. Kita perlu identifikasi dulu kan di awal. Ini termasuk kejadian ekonomi atau enggak. Terus nanti dikelompokkan sebagai apa, ataukah aset, liabilitas, atau equity gitu. Nah, yang disebut transaksi itu adalah kejadian ekonomi
kejadian ekonomi itu, berarti transaksi itu harus punya pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi tadi. Maksudnya pengaruh di sini adalah transaksi ini tuh berdampak menambah atau mengurangi persamaan dasar akuntansi tadi atau enggak tuh. Transaksinya bisa dengan pihak eksternal, kayak tadi pinjam duit, terus utang ke pemasok, internalnya bisa berupa ke karyawan kita gitu, utang gaji, atau karyawan kita pinjam duit di perusahaan, nah itu juga bisa. Nah, nggak semua perlu digarisbawahi ya, nggak semua aktivitas itu merepresentasikan transaksi. Kita perlu lihat ada pengaruh nggak terhadap persamaan akuntansi. Biasanya setiap transaksi itu memiliki efek ganda pada perusahaan akuntansi. Jadi nanti ada yang ada yang di debit, ada yang di kredit. Debit kredit. Umumnya yang sebelah kiri ini normalnya umumnya yang di sebelah kiri itu debit. Jadi umumnya normalnya kelompok aset itu debit. Sedangkan yang di kanan itu umumnya normal, saldo normalnya tuh lebih besar kreditnya. Terus nanti teman-teman akan menemukan akun kontranya. Kalau karena aset normalnya debit, akun kontra aset berarti ada akun yang meskipun dia dalam kelompok aset dilaporkannya itu, tapi dia mengurangi aset. Karena tadi sifatnya kontra aset. Contohnya nanti ada building, terus akun kontra aset buildingnya itu adalah accumulated depreciation, penurunan nilai. Nanti teman-teman belajar. Kalau di akun kontra equity ada expense sama drawing ya. Expense dan drawing mengurangi equity. Karena tadi dia awalnya mungkin dia punya modal 100 juta terus ditambah sama ada laba nih. Nah, berarti kan dia nambah lagi tuh modalnya. Labanya misalnya 50 juta. Seharusnya dia bisa ngeklaim aset 150 juta. Tapi karena udah mengurangi, udah keambil sama dia, asetnya juga udah berkurang. Nah, klaim atas aset juga modalnya si pemilik ini juga berkurang karena udah ada yang diambil. Expand pun demikian. Kita punya modal tapi kita juga perlu untuk pengeluaran. Kalau udah ada pengeluaran ya berarti mengurangi modal. Ada aset juga yang keluar. Ini contoh ini contoh yang termasuk transaksi dan bukan. Purchase komputer. Kita beli komputer kan membutuhkan kas ya. Kita ngeluarin kas. Kas itu kan salah satu jenis aset. Beli komputer, kita dapat aset berupa komputer, kita juga ngeluarin aset berupa kas. Kalau discuss product design with potential customer, kita ketemu klien baru discuss aja nih. Kalau ada discuss product design with potential customer. Contohnya ini kayak perusahaan mungkin perusahaan jasa custom produk apa gitu. Itu tuh baru diskusi produk desain aja, belum TTD kontrak. Mau ini beli barang jenisnya ini, maunya seperti ini, harganya segini, misal belum ada tuh
perjanjian itu, baru diskusi aja. Kayak kalau di wedding organizer tuh kayak kalau baru survei aja itu kan belum bisa berdampak pada persamaan akuntansi. Jadi belum bisa kita catat tuh. Kalau pay rent, membayar sewa, nah itu punya dampak nih di akuntansi gitu. Karena kita butuh bayar rent, sewa pakai aset. Misal bayarnya tunai ya kas, aset berupa kasnya keluar. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Akan ada 2 contoh soal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Supaya lebih terbiasa, karena agak bingung nih yang biasa pakai buku bahasa Inggris, kok agak susah pakai bahasa Indonesia, begitupun sebaliknya. Sedangkan akuntansi itu sekarang udah global, nggak cuman nasional aja. Kalau teman-teman nanti ketemu download laporan perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan go public yang jual saham di Bursa Efek, nah itu laporannya nanti akan ada 2, ada yang kalau nggak salah sebelahan gitu, sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris. Kita bahas soal yang tadi ya. Ini soal versi bahasa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun berjalan, Eni Rahayu mendirikan perusahaan asuransi. Oh, ini berarti perusahaan jasa. Dia menjual jasa berupa jasa asuransi. Transaksinya selama bulan Maret itu di list sebagai berikut. Kita analisis satu persatu. Yang A, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 50 juta dari dana pribadi. Dan segala macamnya ini, terus kita lihat perintahnya itu ada, pertama, tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel berikut. Nah, ini udah ada kelompok aset itu jenisnya. Untuk perusahaan Ibu Eni ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Liabilities-nya cuma satu jenis, yaitu utang usaha. Dan ekuitas pemiliknya ini ada modal, prive, pendapatan. Beban-bebannya juga udah dirinci. Beban itu maksudnya expense, pendapatan itu revenue. Beban jenisnya ada ini aja. Ada 4 perintah ya, nomor 2, 3, dan 4. Kita coba kerjakan perintah 1 dulu, pengaruh transaksi dan saldo setelah transaksi. Pertama tadi, store ya, store uang 50 juta di bank atas nama untuk rekening perusahaan gitu, atas nama perusahaan. Berarti perusahaan Ibu Eni Rahayu, perusahaannya itu punya kas 50 juta. Satu nolnya. Punya kas 50 juta. Terus karena ini kasnya itu disetor oleh Ibu Eni Rahayu, berarti Ibu Eni Rahayu ini store modal kan ke perusahaan. Nah, Ibu Eni ini berarti punya klaim atas asetnya itu berupa 50 juta. Jadi nanti ini kalau kayak gini ketahuan gitu. Oh, 50 jutanya ini merupakan setoran modal dari Ibu Eni Rahayu. Makanya di sisi aset kasnya bertambah, di sisi ekuitas modalnya juga bertambah, yaitu 50 juta. Kita belum ngomongin debit kredit ya di sini. Masih dalam analisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Ini udah langsung aku rumusin ke bawah ya. Karena kan dia juga minta pengaruh transaksinya. Nah, setelah transaksi A, kita punya saldo kas 50 juta dan saldo modal 50 juta. Transaksi yang kedua, membeli perlengkapan secara kredit. Oh, beli perlengkapan nih.
berarti aset berupa perlengkapannya bertambah. Poin B, aset perlengkapan bertambah 4 juta. Nah, bertambahnya ternyata kita belinya secara kredit. Berarti kita punya utang ke orang yang punya perlengkapan ini, itu 4 juta. Selanjutnya, oh ya, dampaknya ya. Berarti setelah transaksi poin B, itu kita punya kas 50 juta. Terus punya perlengkapan, nilainya 4 juta. Punya utang usaha 4 juta yang perlu kita lunasi. Dan kita punya modal 50 juta. Nah, itu dampak setelah transaksi poin B. Poin C ada membayar utang kepada kreditur sebesar 2.300.000. Kita bayar utang nih, oh berarti utangnya berkurang dong karena dibayar. Nah, berarti minus 2.300.000. Kita bayar utang pasti pakai kas, berarti kasnya berkurang. Kalau nggak ada keterangan bayar utangnya pakai apa ya, otomatis itu udah logikanya, oh berarti bayarnya pakai kas gitu. Kecuali ada bayar utang pakai perlengkapan misalnya, berarti perlengkapannya yang dikurangin. Nah, dampaknya setelah transaksi poin C, itu kas kita berkurang. Karena tadi kita buat bayar utang, jadi sisa 47.700.000. Terus perlengkapan kita masih sama 4 juta. Liabilitas utang usaha kita udah berkurang. Tadinya 4 juta, udah kita lunasi 2,3 juta, jadi sisa 1,7. Modalnya masih tetap sama. Poin D, menerima kas dari pendapatan jasa dari komisi asuransi. Ingat, ini perusahaan asuransi. Dia jual jasa asuransi. Dia nerima kas nih. Kas itu adalah pendapatan. Menerima kas berarti kasnya bertambah sebesar 13.800.000. Nah, bertambahnya itu kita akui juga sebagai pendapatan. 13.800.000. Itu merupakan pendapatan perusahaan kita. Nah, setelah poin D, itu kas kita bertambah dari yang tadinya 47,7 jadi 61,5. Terus ada juga tambahan berupa, oh kita udah punya pendapatan 13,8 juta. Selebihnya masih sama saldonya. Poin E, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan Maret sebesar 5 juta. Bayar berarti cashnya berkurang 5 juta. Habis itu beban pengeluaran kan. Bayar sewa, beban sewa kantor dan peralatan kantor. Oke. Kita mengakui pengeluaran, expend, beban untuk keperluan sewa 5 juta. Dampak poin C, kas kita berkurang dari 61,5 jadi 56,5. Terus kita ada beban sewa nih yang udah bisa mengurangi pendapatan. Kalau ada beban kan mengurangi pendapatan ya. Nah, selebihnya saldonya masih sama. Kemudian transaksi yang F, membayar beban kendaraan 1,15 dan beban lain-lain. Ini boleh ditotalin, kas yang keluar berapa, boleh juga ditulis masing-masing gitu. Aku di sini totalin aja ya.
1.150.000 ditambah 300.000. Jadi kas yang dikeluarin untuk transaksi F itu nilainya 1,45 juta. Nah, itu 1,15-nya untuk beban kendaraan. 300-nya untuk beban lain-lain. Nah, dampaknya, oh ya, ini kasnya harusnya berkurang. Gitu ya. Kita punya uang 56,5 sebelumnya, tapi ada pengeluaran 1,45 untuk bayar tadi, bayar keperluan. Mungkin ada kendaraan terus butuh reparasi, biayanya 1,15 juta itu. Terus ada biaya lain-lain juga 300. Makanya kas kita tinggal segini. Terus ada beban baru, pengakuan beban baru berupa beban kendaraan dan beban lain-lain. Jadi revenue-nya ini udah ada pengurangnya, yaitu beban sewa, beban kendaraan, dan beban lain-lain. Poin G, bayar gaji karyawan. Bayar gaji karyawan biasanya pakai cash dong. 2.500.000. Nah, ini udah jelas pasti beban gaji. Beban gaji, beban gaji di sini. 2.500.000. Oh ya, lupa ya, kalau beban tuh mengurangi ya. Mengurangi. Jangan lupa nih tanda-tandanya, jangan sampai salah ya. Beban tuh mengurangi revenue. Dan juga berarti mengurangi modal atau equity. Udah, tadi sampai mana ya? G, sekarang H ya. H, setelah dihitung, perlengkapan yang tersisa adalah 2,7. Berarti beban perlengkapan yang digunakan adalah 1,3. Perlengkapan tuh maksudnya supplies. Contoh supplies-nya itu misalnya tinta ataupun kertas, contoh gampangnya ya. Terus nggak mungkin setiap pakai satu kertas terus kita catat, atau pakai satu botol tinta terus kita setengah botol tinta atau satu botol tinta terus kita catat. Itu kan kurang efisien ya. Jadi biasanya kalau supplies itu, kalau misalnya bikin laporan keuangan bulanan, ya berarti nanti akhir bulan tuh baru dihitung sisa supplies-nya ada berapa. Nah, sisanya itu kan bisa kita lihat tuh awalnya berapa, sisanya berapa, yang berarti yang kepake berapa kan. Dan di sini ternyata sisanya 2,7. Berarti yang kepake dari perlengkapan yang kita beli awalnya 4 juta kan. Itu sisa 2,7, berarti yang kepake 1,3. Jadi poin H ini perlengkapannya berkurang 1,3 juta. Nah, kemudian di sisi yang lain kita akui beban perlengkapan 1,3 juta. Ingat tadi bahwa transaksi di akuntansi itu punya dua mana tadi?
Setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Jadi akan ada 2 akun yang terdampak gitu. Kalau satunya debit, satunya kredit. Oh ya, kita belum ngomongin debit kredit ya. Intinya ada efek ganda gitu dari persamaan akuntansi, baik itu semuanya di sisi aset atau baik itu di sisi kiri saja atau di kanan saja atau di kanan dan kiri. Intinya kalau satu bertambah satunya masuk, biasanya satunya keluar gitu. Kembali ke soalnya. Jadi sesuai nih sama ketentuan tadi bahwa hitungannya sisanya 2,7. Udah kita jurnal 1,3. Berarti emang di catatan juga nanti sesuai sama sisa realnya 2,7. Jadi ada beban baru, beban perlengkapan 1,3. Terus poin I, mengirim tagihan perusahaan asuransi atas komisi penjualan. Mengirim tagihan perusahaan asuransi atas komisi penjualan. Oke. Ngirim tagihan tuh kan berarti kita udah punya hak nih. Harusnya kita udah terima. Kan? Karena kita udah nagih nih, berarti kan harusnya udah jadi hak kita dong sebagai yang menagih. Nah, itu berarti udah bisa kita akui. Nah, gitu kan biasanya pakai invoice, pakai faktur. Nah, itu ada dokumen kan. Itu udah bisa tuh dijadiin dasar bukti transaksi. Nah, karena belum dibayar, baru nagih aja pakai bukti transaksi itu. Oh, kita nagih ke orang lain. Oh, harusnya kamu udah, bukan ya. Kayak, oh ini udah tanggal jatuh tempo nih, kamu udah harus bayar gitu. Terus kita ngirim tagihan. Biasanya kayak gitu ya. Nah, itu berarti masih piutang usaha. Kita ada hak orang lain ngutang ke perusahaan kita gitu. Sebesar 12,500 juta. 12,5 juta. Nah, ini belum bisa kita masukin ke akun kas karena belum nerima kasnya. Jadi masih berupa piutang usaha. Karena itu pendapatan dari aktivitas usaha kita, kan kita perusahaan asuransi ya. Berarti kita nyatat pendapatan jasa 12,5 juta. Nah, pendapatan kita nambah. Piutang kita juga nih, muncul piutang usaha nilainya 12,5. Selebihnya sama saldonya. J, menarik kas untuk keperluan pribadi. Menarik kas untuk keperluan pribadi ini berarti tergolong prefer drawing. Kasnya berkurang dong. Nah, mana prefer tadi? Prefer tuh mengurangi modal kan. Makanya kita kasih minus. Oke, selesai. Kebetulan kalau di soal itu ada guideline jawaban. Di sini dikasih tahu bahwa dari soal S1 1B ini punya saldo kas akhir tuh di bulan Maret 48.690.000. Nah, ini kita jawabannya udah sesuai ya. 48,650. Biasanya aku cross check lagi. Ini total aset yang kita punya tuh berapa sih? Pas di total ternyata hasilnya 63,8
85 juta ini di sisi kiri aset. Nah, rumusnya kan aset harus sama dengan liabilitas plus equity. Jadi kita lihat liabilitas kita nilainya berapa, nanti ditambah sama nilai ekuitas, hasilnya harus sama-sama nilai aset. Kita punya liability segini, 1,7, punya ekuitas, itu 50, terus dikurang prefer, ditambah pendapatan, dikurang beban-beban. Nah, hasilnya liability plus equity itu sama. Kalau udah sama nih antara sisi kiri persamaan dan sisi kanan persamaan, berarti udah balance, udah benar gitu. Nomor 2, jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Oke, sebenarnya kita udah punya transaksi itu. Tadi investasi pemilik 50 juta, kasnya naik. Kalau kasnya naik, kita punya modal. Perusahaan tuh punya modal gitu, makanya ekuitasnya juga naik. Modal siapa? Modal yang nyetor, yaitu Eni Rahayu. Jadi ya, mengapa investasi pemilik itu menaikkan ekuitas ya? Karena perusahaan jadi punya modal gitu. Modal itu ekuitas. Di samping modalnya naik, kita punya asetnya juga naik berupa kas. Kalau nyetornya kas, ada juga investasi yang nyetornya lain kan. Misal pemilik mau nyetor gedung aja, wah ini gedung dipakai perusahaan, berarti gedung nilainya berapa, nanti kita catat sebagai aset gedung. Terus nanti di sisi lain kita akui juga modal nilainya berapa sih gedung itu. Nah, itu menjadi modal si pemilik itu yang ditanamkan di perusahaan. Selain investasi, pendapatan. Ada transaksi pendapatan nih, poin D. Kalau ada pendapatan kan kita punya aset bertambah kan. Entah itu kalau pendapatannya itu udah dibayar lunas, cash, berarti kas kita bertambah. Kalau masih utang ya piutang usaha kita, aset berupa piutang usaha kita, kayak yang ini tadi, bertambah gitu. Nanti kan ini kalau ditagih, terus nanti dapat kas kan. Nah, kalau dapat kas bisa jadi modal. Makanya di sisi ekuitas juga pendapatan ini menambah modal si pemilik juga gitu. Penarikan dan beban jelas mengurangi ekuitas karena pertama klaim pemilik terhadap asetnya sendiri udah berkurang karena asetnya udah ada yang keluar gitu kan. Kurang lebih aku jawabnya sih gini, kalian capture aja. Yang ketiga, diminta hitung laba neto bulan Maret. Laba neto itu bisa kita pakai rumus tadi, income statement. Kita punya revenue apa aja, terus dikurangi sama expense, dapat nanti net income. Oke, kita punya pendapatan jasa. Tadi totalnya itu 26,3 ya. Pendapatan jasa. Pertama ada pendapatan 13,8 terus ketambah sama 12,5. Total pendapatannya service revenue 26,3. Service
Terus dikurangi sama beban-beban. Kita punya jenis beban itu ada 1 beban sewa, 2 beban gaji, 3 beban perlengkapan, 4 beban kendaraan, 5 beban lain-lain. Kita list semua, totalnya itu ada 10 juta sekian. Baru kita kurangi sama pendapatan. Hasilnya laba neto, laba bersihnya itu ada 16,05 juta. Selesai. Terus yang keempat, seberapa besar transaksi dalam bulan Maret meningkatkan atau menurunkan modal Eni Rahayu. Transaksi bulan Maret ya. Awalnya itu di bulan Maret ada Eni Rahayu setor modal 50 juta. Habis itu kalau laba kan menambah modal. Berarti 16 juta ini selama bulan Maret itu ada laba 16,05. Itu menambah. Tapi jangan lupa ada priva atau enggak. Kalau priva kan mengurangi modal. Berarti kita kurangin dulu. Laba neto dikurang priva berarti kenaikan ekuitas itu dari awalnya 50, kemudian ketambah sama laba dikurang priva, modal akhir Eni Rahayu jadi 62,150. Ada kenaikan sebesar 12,15 juta. Oke, selesai soal nomor 1. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Ini ya versi bahasa Inggris. Jadi ada kurang lebih sama, ada perusahaan namanya Matt Steiner, start a delivery service, berarti perusahaan service juga, perusahaan jasa, namanya Steiner Deliveries Ltd. On June 2020, transaksi selama bulan Juni adalah dari tanggal 1 sampai 30, sudah ada listnya. Ada 3 perintah, pertama, kedua, dan ketiga. Langsung aja kita jawab ya. Di sini biar cepat aku udah masukin semua jawabannya, tinggal nanti dijelaskan. Bedanya tadi kalau nomor 1, contoh soal sebelumnya itu kan perintah nomor 1-nya tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan juga saldo setelah transaksi. Jadi kita perlu menjumlahkan nih setiap habis transaksi terus saldonya berapa gitu kan. Jadi kalau di bahasa Inggris ini dia cuman minta efek setiap transaksi terhadap persamaan akuntansi. Jadi nggak aku jumlahin, cuman aku list saja. Oke, langsung aja ya. Di aset di sini perusahaan ini punya 4 jenis aset. Ada kas, piutang usaha, supplies, dan juga equipment. Liabilities-nya ada 2, ada yang wesel tagih dan juga ada yang utang usaha. Bisa bedain kan piutang usaha dan utang usaha. Kalau piutang usaha kita ngutangin ke orang dari hasil usaha kita ya. Kalau utang usaha berarti kita ngutang ke orang lain gitu. Kita beli apa, terus kita utang. Tuh. Sedangkan kalau notes payable itu kita utang ke orang lain juga, cuman ada dokumen resminya, namanya promise. Nah itu khusus namanya wesel gitu kan, nanti jumlah utangnya berapa, jatuh temponya kapan, biasanya juga ada bunga di situ dan lain-lain. Coba teman-teman googling contoh dokumen wesel dan pelajari tuh isinya ada apa aja. Terus equity-nya ada share capital. Share capital tuh biasanya kalau pakai nama share capital berarti perusahaan ini
bukan perusahaan perseorangan, tapi lebih mungkin yang udah go public ya, karena dia punya saham, share itu kan artinya saham. Retained earning, laba ditahan, itu didapat dari revenue dikurang expense dikurang dividen. Tadi kalau kita punya laba, kalau nggak itu kan laba itu kan revenue dikurang expense dapat laba kan. Terus dapat laba itu kalau si investor pemiliknya itu nggak ngambil labanya itu, berarti laba yang ditahan adalah sepenuhnya nilai laba yang diperoleh. Tapi kalau pemiliknya ngambil dividen gitu, bukan ngambil ya, keputusannya itu perusahaan akan bagi dividen. Oh, berarti dari laba itu dikurangi dividen dulu, sisanya berarti labanya tuh ditahan sama perusahaan untuk diputar kembali. Makanya di sini namanya retained earning, atau artinya laba yang ditahan. Oke, langsung aja deh. Transaksi tanggal 1 Juni. Shareholders, pemegang saham, menginvestasikan 10.000 dolar, euro, cash, berarti cash itu artinya kas, uang tunai gitu, uang money bentuk kas gitu, untuk bisnis yang itu dipertukarkan sebagai ordinary share, saham biasa. Jadi saham pun ada jenisnya, nanti teman-teman pelajari di kelas selanjutnya, mungkin di akuntansi keuangan menengah itu ada share ordinary, ada share preference. Nanti intinya teman-teman tahu aja dulu gitu, biar nggak pusing ya. Nah, ini berarti diakui sebagai saham biasa. Cash kita nambah dong, ada setoran nih dalam bentuk kas, perusahaan nerima kas, berarti kasnya nambah 10.000, share capitalnya juga nambah 10.000. Bukan nambah ya, tapi ada, kan sebelumnya 0. Terus tanggal 2 beli, purchase a used van, beli mobil van yang digunakan untuk kebutuhan delivery, pengantaran barang, delivery service kan, dia buka jasa delivery nih, delivery barang-barang, pengantaran barang. Nilai van-nya ini, mobilnya itu 14.000. Nah, si Matt itu bayar 14.000 ini, bayar cash 2.000, sisanya 12.000, berarti sisanya itu diakui sebagai not payable. Oh, kita utang dulu, tapi utangnya pakai perjanjian gitu. Nah, biasanya kalau not payable ada bunganya. Di sini nggak dilanjutin lebih, soalnya bunganya berapa gitu. Kalau ada keterangan bunganya dan ketika menjurnal itu masih dalam bulan Juni, berarti teman-teman harus bayar bunganya juga. Di sini karena nggak ada keterangan bayar bunga, berarti oke, kas kita berkurang nih 2.000 buat bayar mobil van tadi. Berarti kan minus ya, minus 2.000. Terus kita akui equipment mobil van itu sebagai peralatan perusahaan. Nilai van-nya kan harus dicatat sebesar 14.000 karena harga beli van-nya juga 14.000. Terus selanjutnya notes payable. Di sebelah kiri notes payable 12.000. Ini di sebelah kanan juga 12.000. Balance ya. 12.000, aset dikurangi 2.000. Aset masuk 14.000, aset keluar 2.000, berarti nilai aset untuk transaksi tanggal 2 itu totalnya ada 12. Di sebelah kanan juga 12 balance. Tanggal 3 itu
perform service, kita melaksanakan jasa kita. Udah performnya di sini pakai ed. Ed itu kan past tense ya. Oh, berarti ini udah terjadi gitu. Oh, karena kita perusahaan delivery service di sini. Perusahaan delivery service, oh berarti kita udah mendelivery sesuatu nih. Udah selesai tugas kita. Nah, itu nilai delivery-nya itu 4,8.000 on account. On account ini artinya kredit, teman-teman. Artinya yang sewa jasa delivery kita tuh masih belum bayar gitu. Utang dulu deh gitu. Karena ini kita ngutangin ke orang, berarti kita akui sebagai piutang usaha. Bahasa Inggrisnya piutang usaha, account receivable. Oke, 4.800.000. Nah, itu kan termasuk pendapatan ya, karena kita punya usaha delivery service, kita udah ngelakuin, nah itu menjadi pendapatan kita. Ingat, pendapatan itu adalah hasil dari, apa tadi, kita lihat. Nih, revenue atau pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh laba, keuntungan. Tanggal perform service. Oke, selesai ya. Pendapatan 4,8.000, account receivable 4,8.000. Balance ya di sisi kanan dan kiri sama-sama 4,8.000. Lalu tanggal 9 declare and paid, menerbitkan dan juga membayar 300 in cash dividend. Oke, jadi biasanya kalau mau bagi dividen tuh diumumin dulu nih. Oh, tahun ini atau bulan ini kita mau bagi dividen nilainya segini gitu. Itu belum dibayar. Baru kemudian saat tiba jadwal bayarnya baru dibayar. In cash dividend, berarti bentuk dividen yang dibagikan itu adalah cash. Nah, berarti cashnya berkurang 300 dan juga dividennya 300 juga. Oke, ini aku pakai minus aja ya. Di sini aku nggak pakai minus karena di sininya aku pakai minus. Jadi liabilitas ditambah liabilitas ditambah share capital ditambah revenue dikurang expense dikurang dividen. Tuh. Di sini biar yang baca juga tahu. Jadi better kita pakai minus. Di sini aja yang kita rubah. Kita rubah dulu ya. Oke, nomor 9 udah, tanggal 9 udah ya. Tanggal 12 beli, purchase, supplies, harga 150 on account, kredit. Kita supplies-nya nambah dong. Kita beli supplies nih. Anggap aja tadi kertas atau kopi buat minum atau apa gitu.
Karena ini perusahaan delivery ya, berarti anggap aja kertas ya buat administrasi, print-print, dokumen pengantaran dan lain-lain. Karena utang, ini kan kita beli ya, berarti kita ngutang ke pemasok supplies-nya itu. Nah, kita masukin ke accounts payable. Beda kalau kita jual barang, kita yang ngutangin, nanti masuknya ke account receivable. Kalau kita beli, berarti kita yang utang, masuknya ke account payable. Lalu tanggal 15, nerima cash sejumlah 1.250 dari service perform. Ini berarti kita udah ngelaksanain jasa kita nih. Kita udah jual jasa kita, laku 1,25 ribu ini. Oh, ini nerima pembayaran untuk utang jasa pada tanggal 5. Tanggal 5 tuh kan ada customer utang nih, nilainya 4,8 ribu. Dia bayar. Kalau dia bayar, berarti kita nerima kas, terus utang dia juga berkurang sebesar 1.250. Nah, ini juga balance ya, meskipun hanya satu sisi, di sisi kiri aja, tapi ini balance. Kalau masuk 1.250, keluar juga 1.250. Tanggal 17 beli gasolin. Beli gas 100 kredit. Beli gas, kita beli berarti kita yang ngutang 100. Gasolin tuh kan langsung habis ya untuk pengeluaran. Gasolin tuh mungkin ini ya, bahan buat alat sesuatu gitu, mesin misal. Nah, itu kita akui sebagai expense, pengeluaran. Nilainya 100. Habis itu tanggal 20 terima lagi cash payment, pembayaran kas senilai 1.500 dari jasa yang sudah kita laksanakan. Oke. Nah, ini karena nggak ada keterangannya, ini tuh buat bayar tanggal berapa, berarti ini baru gitu. Kita catat kas 1.500, lalu kita akui sebagai pendapatan kita. Ini kan pendapatan baru ya, bukan pelunasan tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi ini pendapatan baru nih, 1,5 ribu. Lalu tanggal 23, kita membuat cash payment. Kita bayar pakai kas senilai 500 untuk bayar utang wesel. Kita kan punya utang wesel 12.000. Kita bayar cicil 500, berarti berkurang 500. Kasnya juga otomatis berkurang 500. Kita bayar pakai kas kan. Tanggal 26 bayar utilities. Utilities itu biasanya kelompoknya expense. 250 bayar pakai kas, kasnya berkurang. Ada expense yang kita akui, yaitu 250. Lalu tanggal 29 Juni beli gasolin. Tadi beli gasolin tuh kan ini ya, kredit ya. Terus ini kayaknya kita bayar nih tanggal 17. Tanggal 29. Bayarnya karena nggak ada keterangan gitu ya. Bayar berapa nilainya. Oh, ini berarti bayarnya tuh lunas gitu. Jadi kan utang tanggal 17 tuh buat beli gasolin 100 ya, kredit. Berarti kita melunasinya juga 100.
kasnya berkurang, utang kita juga berkurang sebesar 100. Lalu terakhir tanggal 30 bayar gaji karyawan, employee karyawan, salaries gaji, paid bayar 1000, kasnya keluar 1000, kita akui expense, salaries expense sebesar 1000. Udah tuh, tinggal kita total 10.000 dikurang 2.000 dikurang 5.000 dan seterusnya, dapatlah saldo kas di akhir bulan Juni. Itu kita punya kas tinggal 8.100. Terus kita punya piutang masih 3.550. Nih yang perlu ditagih. Kita punya supply, sisanya itu ada 150. Kita punya equipment 14.000 nih nilainya. Kita punya vessel awalnya 12.000, udah dilunasin 500, sisa masih 11.500 yang harus kita bayar. Kita punya account payable, masih perlu bayar 150 lagi. Punya share capital, oh ini klaim pemilik nih, pemilik punya hak 10.000. Punya hak terhadap aset, gitu kan, tadi sesuai penjelasan. Nah, revenue-nya di bulan Juni ini totalnya ada 6.300, sedangkan expense-nya itu 1.850, kita juga bayar dividen 300. Dan kita total. Jadi di sisi kanan itu nilainya 25.800, di sisi kiri juga sama. Berarti udah balance, udah benar. Oke. Yang B, prepare an income statement for the month of June. Kita diminta buat income statement. Kalau tadi cuma disuruh ngitung laba neto bulan Maret, formatnya bukan laporan keuangan, nggak apa-apa gitu. Tinggal revenue-nya berapa, terus dikurangi sama expense, dapat laba neto. Kalau di sini kita diminta buat income statement. Kalau diminta buat income statement, jangan lupa cantumin nama perusahaannya apa, judul laporannya income statement, terus durasi waktu for the month ended for the month ended September. Ini berarti for the month ended June. (2020) ya tadi. Ya, 2020. Nah, dapet tuh tadi service revenue kita. Kan ini jenis revenue-nya service ya. Yang dijual itu jasa. Kalau yang dijual perusahaan dagang tuh biasanya nama revenue-nya tuh sales revenue. Kalau perusahaan jasa, service revenue. Ada juga perusahaan yang punya usaha banyak macam nih. Nah, itu boleh tuh dia rinciin service revenue berapa, sales revenue berapa, rent, kalau misalnya dia juga perusahaan jasa sewa, rent revenue berapa. Boleh dia rinciin kayak gitu atau disatuin total revenue-nya ada berapa gitu. Terus mungkin nanti rinciannya ada di notes disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Totalnya tadi kan ada 2 kali penjualan ya. Pertama dapat 4,8, selanjutnya dapat 1,5. Jadi total revenue untuk bulan Juni itu ada 6.300. Expense-nya apa aja kita list, ada rent expense 500, 100, 250, 1000,
Totalnya 1.850. Nah, kita kurangin tuh 6.300 dikurang 1.850 dapat segini, 8.150 sebagai net income. Lalu yang ketiga diminta buat ini yang diminta hanya income statement, nggak ada laporan lain gitu. Jadi yaudah, untuk menghemat waktu yang dibuat income statement aja gitu. Kan sebenarnya setelah income statement kan ada retained earning kan. Kita lanjut aja langsung ke statement of financial position, poin C yang diminta. Oh ya, ini kebetulan ada kunci jawaban guideline-nya. Total aset katanya 25.800. Oh, ini berarti kita ada benar. Net income-nya juga. Oh, salah nih. Ini kan di sini udah minus ya. Kalau aku di sini pakai minus juga, nanti minus sama minus ketemunya jadi plus. Jadinya 6.300 ditambah 1.850 jadinya. Jadi harusnya aku pakai plus di sini. Karena ininya sendiri udah minus. Intinya kalau ini karena pakai rumus Excel ya. Kalau ngitung sendiri mah tinggal 6.300 dikurang 1.850 gitu. Oke, poin C, statement of financial position. Kita list aset duluan. Itu kita punya aset apa aja di list. Boleh dari yang paling liquid. Paling liquid tuh maksudnya yang paling cepat dikonversi sebagai cash kalau nggak salah, atau yang paling singkat waktu siklus penggunaannya gitu. Equipment itu kan peralatan paling nggak cepat habis gitu, jadi dia paling atas. Tapi kalau pakai standar akuntansi keuangan Indonesia itu justru yang paling liquid yang di atas. Ini kalau di buku itu aku lihatnya yang paling nggak liquid duluan. Nah, teman-teman tinggal bebas aja sih mau yang paling liquid yang di atas atau yang paling nggak liquid gitu. Atau teman-teman bisa ikut aturan ini aja sih. Ini udah diurutin nih. Cash, account receivable, supplies, equipment. Kalau nanti ujian ya, terus belum bisa mengklasifikasikan dengan benar nih, tinggal ikut aja panduan ini, urutannya apa duluan. Oke, masukin equipment tadi. Kita punya equipment segini, supplies segini, account receivable segini, dan cashnya segini, kita masukin semua. Kalau udah, kita total asetnya berapa sih? Habis itu bagian selanjutnya ada equity dan liabilities. Equity-nya ada apa aja? Share capital tadi ada setoran pemilikan nilainya 10.000. Terus retained earning itu dapatnya tadi net income dikurang dividen. Net income-nya itu 4.450 dikurang sama salah. Ini udah minus, dan pakai minus lagi karena kalau minus ketemu minus jadinya plus gitu. Nah, tadi kan
net income 4.450, tapi kan bayar dividen 300 ya. Berarti sisa laba yang bisa ditahan perusahaan itu ada 4.150. Kalau laba itu kan menambah equity ya. Jadi total equity-nya ada 14.150. Terus liability ada 2 jenis tadi, ada not payable sama account payable. 11.500 sama 150, total liability-nya ada segini. Total gabungan equity dan liability 25.800. Balance sama total aset. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.